Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast ringkasan mata kuliah IKM. Kenalin, aku Syabrina yang bakal nemenin kalian ngobrol seru hari ini. Buat kalian yang lagi di bangku SMA dan lagi galau milih jurusan, atau kalian mahasiswa baru yang masih meraba-raba apa sih sebenarnya ilmu kesehatan masyarakat itu, kalian ada di tempat yang tepat. Di video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai definisi IKM menurut Winslow. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya yaitu tentang 5 pilar usaha masyarakat terorganisir. Kedengarannya berat ya, tapi tenang, kita bakal bahas dengan santai tapi tetap berbobot. Bener banget, Syabrina. Kadang kita punya kognitif dissonance ya, mengira kesehatan itu cuma soal rumah sakit atau dokter. Padahal spektrumnya luas banget. Hari ini kita bakal merujuk pada pemikiran seorang tokoh legendaris, CEA Winslow. Beliau ini bisa dibilang salah satu mbahnya ilmu kesehatan masyarakat. Kalau kalian nanti masuk FKM, nama Winslow ini bakal sering banget muncul di ujian atau diskusi kelas. Betul, dan menariknya, Winslow ini punya visi yang melampaui zamannya. Dia nggak cuma melihat kesehatan dari sisi biologis, tapi juga dari sisi sistemik dan sosial. Ini yang bikin IKM itu punya vibe yang sangat growth mindset. Kita nggak cuma pengen nyembuhin, tapi pengen mencegah. Nah, pilar pertama yang disebut sama Winslow adalah perbaikan sanitasi lingkungan. Konsep dasarnya itu memastikan wadah hidup manusia bersih dari agen penyakit. Kalau kita bedah dari akar katanya, sanitasi itu berasal dari bahasa Latin sanitas, yang artinya kesehatan. Tapi secara mendalam, ini bukan cuma soal bersih-bersih biasa. Ini tentang menciptakan kondisi yang mencegah kontak manusia dengan bahaya limbah. Bayangin, kalau lingkungan kita kotor, well-being kita pasti terganggu. Secara psikologis, lingkungan yang berantakan dan kotor itu bisa ningkatin kadar stres atau kortisol kita loh. Setuju. Contoh konkretnya di Indonesia itu ada program STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Salah satu tujuannya itu ODF atau Open Defecation Free, di mana satu desa bersepakat buat nggak buang air besar sembarangan. Ini keren banget karena melibatkan social proof dan kesepakatan kolektif. Jadi bukan cuma satu orang yang sadar, tapi seluruh desa punya self-awareness yang sama buat jaga lingkungan. Itu baru pilar pertama. Pilar kedua adalah pemberantasan penyakit menular. Konsepnya adalah melakukan pencegahan massal supaya rantai penularan terputus. Di sini kita nggak bicara soal satu orang sembuh, tapi gimana caranya satu populasi nggak kena. Contoh paling nyata yang sering kita temuin di puskesmas adalah program imunisasi dasar lengkap. Ini bukan cuma soal nyuntik bayi biar nggak sakit, tapi ini adalah upaya kolektif negara untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Kalau kita kaitkan dengan psikologi, herd immunity ini mirip kayak collective efficacy. Kita merasa aman karena kita tahu lingkungan kita juga terlindungi. Kita saling menjaga tanpa sadar. Jadi buat kalian yang mungkin selama ini takut disuntik atau ngerasa imunisasi itu hal sepele, coba deh ubah perspektif kalian. Itu adalah kontribusi kalian buat keamanan kesehatan nasional. Lanjut ke pilar ketiga, yaitu pendidikan kebersihan perorangan. Atau istilah akademisnya adalah personal hygiene. Nah, kalau sanitasi tadi fokusnya ke lingkungan atau faktor luar, higiene ini fokusnya ke perilaku individu atau faktor dalam diri kita sendiri. Ini tentang bagaimana kita membangun habit yang sehat. Contoh paling gampang tapi dampaknya luar biasa itu adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Secara ilmiah, langkah sederhana ini adalah intervensi kesehatan paling murah, tapi punya dampak penurunan angka diare yang sangat signifikan. Di sini pentingnya edukasi. Kita perlu paham behavioral activation atau gimana caranya informasi itu bisa jadi tindakan nyata. Kita tahu cuci tangan itu baik, tapi gimana caranya itu jadi otomatis dilakukan setiap hari? Makanya di IKM itu kita nggak cuma belajar biologi, tapi juga belajar komunikasi dan psikologi massa. Gimana caranya bikin orang mau cuci tangan tanpa merasa diperintah. Itu seni tersendiri dalam dunia kesehatan masyarakat. Kita harus bisa merangkul dan memberikan empati, bukan cuma ngasih instruksi kaku. Benar banget. Sekarang kita masuk ke pilar keempat, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan. Konsepnya adalah memastikan adanya sistem yang siap melakukan diagnosis dini dan terapi pencegahan. Jadi sistem kesehatannya itu harus ready sebelum masalahnya jadi makin parah.
Di Indonesia, pilar ini diterjemahkan lewat kehadiran puskesmas di setiap kecamatan. Puskesmas itu keren banget fungsinya. Dia dirancang bukan cuma buat ngobatin orang sakit, tapi untuk memantau kesehatan warga di wilayah kerjanya. Ini yang namanya proactive help seeking behavior. Puskesmas harusnya jadi tempat pertama yang kita datangi buat konsultasi kesehatan sebelum kita benar-benar jatuh sakit. Jadi paradigmanya adalah menjaga tetap sehat bukan cuma nunggu sakit baru diobati. Nah, pilar terakhir ini yang menurutku mind-blowing dari Winslow, yaitu pengembangan mekanisme sosial. Ini bagian paling visioner. Winslow bilang kesehatan itu nggak mungkin tercapai kalau rakyatnya miskin. Beliau menyatakan bahwa negara harus menjamin standar hidup yang layak untuk pemeliharaan kesehatan. Ini dalam banget sih. Asli, ini visioner banget buat zamannya. Di Indonesia, penerapan nyata dari konsep ini adalah JKN atau BPJS Kesehatan. Tujuannya supaya setiap orang, kaya maupun miskin, punya akses ke layanan kesehatan tanpa ada hambatan ekonomi. Ini soal keadilan sosial. Secara psikologis, jaminan kesehatan kayak gini bisa ngurangin anxiety masyarakat soal masa depan mereka kalau tiba-tiba jatuh sakit. Jadi, kalau kita rangkum, 5 pilar dari Winslow ini adalah satu kesatuan yang utuh. Mulai dari lingkungan, penyakitnya, perilaku orangnya, sistem medisnya, sampai ke struktur sosial ekonominya. Semua itu harus jalan barengan supaya masyarakat benar-benar sehat. IKM itu luas banget ya kalau kita lihat dari kacamata ini. Wah, benar banget Syabrina. Tapi buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa pusing sama poin-poin tadi, ada cara seru nih buat memahaminya. Kita bisa pakai teknik Feynman. Intinya, kita coba jelasin konsep rumit pakai analogi sederhana. Bayangin kalau kesehatan masyarakat itu kayak kita lagi membangun benteng pertahanan kota. Jadi, 5 pilar tadi itu adalah komponen bentengnya. Oke, aku suka nih analogi benteng. Coba kita bedah satu-satu ya. Kalau pilar pertama, sanitasi, itu ibaratnya apa di benteng kita? Nah, sanitasi itu ibarat kita lagi membersihkan parit di sekeliling benteng supaya nggak ada sarang nyamuk atau kuman di sana. Jadi kita pastiin area luar benteng itu nggak jadi sumber penyakit buat orang di dalamnya. Terus, pilar kedua, pemberantasan penyakit menular, itu kayak kita lagi memasang radar atau sensor di tembok benteng untuk mendeteksi serangan virus atau musuh dari luar sejak dini. Wah, keren. Terus kalau pilar ketiga, yang soal higiene perorangan itu gimana? Higiene itu ibarat kita memastikan setiap prajurit atau warga di dalam benteng itu rajin mencuci perlengkapan makannya sendiri. Jadi masing-masing individu punya tanggung jawab buat jaga kebersihan diri mereka supaya nggak nularin ke temannya yang lain. Masuk akal banget. Terus pilar keempat, yang soal pelayanan medis tadi? Itu ibarat kita menyediakan tim medis yang selalu siaga di dalam benteng. Jadi kalau ada prajurit yang terluka atau mulai ngerasa nggak enak badan, tim medis ini langsung gerak cepat buat diagnosis dan kasih perawatan sebelum makin parah. Dan yang terakhir, pilar kelima, mekanisme sosial, itu apa analoginya? Mekanisme sosial itu ibarat kita memastikan stok logistik makanan cukup bagi semua warga di dalam benteng, supaya mereka nggak kelaparan dan jatuh sakit. Karena kalau warga kelaparan, imunitas mereka turun, dan benteng kita bakal gampang jebol kan? Jadi pilar kelima ini yang menjamin ketahanan semua orang di dalam sistem itu. Analogi ini bikin semuanya jadi makin jelas ya. IKM itu benar-benar soal kerja tim dan sistem yang saling dukung. Tapi nih, aku sering banget dengar orang salah paham. Banyak yang ngira kesehatan masyarakat itu sama aja sama kedokteran. Padahal kan beda banget ya. Wah, ini nih misconception yang sering banget terjadi. Kita perlu lurusin biar teman-teman nggak salah mindset. Kedokteran klinik itu fokusnya pada individu, yaitu mengobati satu orang yang sudah sakit. Tapi kalau kesehatan masyarakat atau IKM, fokus kita itu pada populasi atau masyarakat luas. Kita mencegah supaya satu kampung atau satu kota itu nggak jatuh sakit sejak awal. Ada satu kutipan yang keren banget soal ini. Katanya, kalau seorang dokter berhasil mengobati 100 orang pasien demam berdarah, itu dianggap sebagai prestasi medis yang luar biasa. Tapi bagi ahli IKM, itu justru dianggap sebagai kegagalan sistem. Loh, kok bisa gagal? Karena bagi orang IKM, seharusnya 100 orang tersebut nggak perlu jatuh sakit sejak awal, kalau sistem pencegahannya jalan.
Misalnya, kalau sanitasinya bagus, nggak ada jentik nyamuk, dan edukasi masyarakatnya jalan, harusnya nggak ada tuh yang kena demam berdarah. Jadi standar keberhasilan kita itu adalah ketika orang-orang tetap sehat, bukan seberapa banyak orang sakit yang kita sembuhin. Dalam banget ya. Ini yang namanya prevention is better than cure, tapi dalam skala raksasa. Buat teman-teman yang punya empati tinggi dan pengen bikin perubahan besar bagi banyak orang, IKM itu jurusannya pas banget. Kalian bakal belajar jadi arsitek kesehatan masyarakat. Benar banget. Kalian bakal punya peran penting buat mastiin kualitas hidup orang banyak meningkat. Dan ingat, kesehatan itu hak segala bangsa, bukan cuma buat yang mampu aja. Itulah esensi dari pilar kelima Winslow tadi. Kita berjuang buat sistem yang adil. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasa burnout atau stres sama tugas sekolah atau kuliah, coba deh ingat lagi tujuan besar ini. Belajar IKM itu bukan cuma buat nilai, tapi buat kontribusi nyata ke masyarakat. Ini bisa jadi sumber motivasi atau intrinsic motivation yang kuat banget buat kalian tetap semangat belajar. Setuju. Dan jangan lupa, kesehatan mental kalian juga penting. Menjaga diri sendiri itu bagian dari personal hygiene mental loh. Jadi jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap positif. IKM itu seru karena kita belajar memahami manusia dari berbagai sudut pandang. Nggak kerasa ya obrolan kita sudah sangat dalam dan meluas. Semoga rangkuman 5 pilar dari Winslow ini bisa jadi bekal berharga buat kalian. Entah itu buat ujian atau sekedar buat nambah wawasan, biar makin kritis lihat kondisi kesehatan di sekitar kita. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Kalian luar biasa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Ringkasan Mata Kuliah IKM. Bye-bye!